موجب لنول فوز والجنة. وقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا على الإسلام. Para saudara jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keimanan, dan kita diberi umur yang panjang sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat Id secara berjamaah. Ini merupakan suatu anugerah, rahmat, nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Karena nikmat Allah yang telah diberikan pada kita sangat banyak. Apabila kita hitung-hitung jelas kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu sekalian menghitung-hitung terhadap nikmatnya Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Olehnya itu, nikmat Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah, kesempatan dan kesehatan serta umur yang panjang ini wajib kita syukuri dengan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penegak panji-panji tauhid, pembimbing mental spiritual umat yang telah melaksanakan pengabdiannya lebih kurang 23 tahun bertabur syahadat, memberikan tuntunan dan suri teladan terhadap semua umatnya untuk menuju kebenaran, meninggalkan kesesatan. Para saudara jamaah sekalian, sebagai realisasi rasa syukur kita kepada Allah, mari kita tingkatkan, tertibkan ibadah kita kepada Allah. Karena selama bulan Ramadan 1 bulan penuh ini kita sudah ngelembur berjuang untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Secara dalil jelas kita sudah meraih pahala dan hati kita sudah bersih dari nokta hitam atau dosa. Maka ini harus benar-benar kita pertahankan. Selama 1 bulan kita digembleng di dalam bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh memperjuangkan melaksanakan puasa kita. Kalau kita betul-betul menjaga puasa kita, jauh dari kemaksiatan, jauh dari lakwi, dari jalan dan jauh dari kata-kata kotor, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena iman dan karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Dosa yang diampuni oleh Allah bukan sehari, 2 hari, 1 bulan, 10 bulan, itu bukan. Tapi semua dosa yang telah dilakukan, yang sengaja maupun tidak sengaja, bahkan sudah terlupakan, itu akan diampuni oleh Allah. Dan yang kedua, kita mampu berhasil mempertahankan sholat malam kita. Sholat tarawih dilanjut dengan sholat malam kita. Dan Allah juga akan memberikan pahala bagi kita. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena iman dan karena mencari pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Yang ketiga, kita berhasil yaitu membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Karena Al-Quran inilah nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita ketika kita telah meninggalkan dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Abdullah bin Umar qala Rasulullah SAW, Al-Qur'anu sabiun musafaun wa mahfulun musaddaqun. Man ja'alahu amamahu qadaw ilal jannah, man ja'alahu khalfahu saqaw ilan nar.
Al-Quran sebagai syafaat yang dibenarkan syafaatnya, dan sebagai pelapor yang dibenarkan laporannya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran tersebut nanti akan menuntun kita menuju dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran nanti akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Yang dimaksud dengan disimpan di depan kita adalah dibaca sesuai dengan tajwidnya, dihayati dan diamalkan isinya. Karena di dalam sabda Rasulullah SAW, "Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi wa walidayhi tajjan yaumal qiyamah. Da'u tajjan kama da'u syamsa fid dunya." Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan terhadap isi dari Al-Quran tersebut, maka kedua orang tuanya dipakaikan mahkota kelak di hari kiamat. Terangnya mahkota lebih terang dari apa-apa ya matahari yang ada di dunia ini. Bahkan orang yang membaca Al-Quran selalu akan mendapatkan sakinah, ketenangan, dipenuhi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan terkenal namanya di sisi Allah. Karena dia selalu menderes, berulang-ulang membaca Al-Quran di dalam masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Abu Daud, an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimul sakinah wa ghasyiyahumur rahmah wa khaffatumul malaika wa da'ahumullahu fi man indah. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah atau masjid. Mereka membawa kitabullah, membaca kitab Allah dan saling menderes di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka diliputi rahmat serta dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. Bahkan setiap huruf dari Al-Quran yang dia baca, Allah melipat gandakan pahalanya 10 kebaikan. Semakin diulang-ulang, semakin banyak kebaikannya. Qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi hasanati amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dari kitab Allah, maka baginya satu kalimat, satu pahala, dan satu pahala dikalikan menjadi 10. Dan saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamun harfun. Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan selanjutnya kita bisa mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai penyempurna dari pelaksanaan ibadah Ramadan ini, yaitu dengan mengeluarkan zakat fitri. Karena zakat fitri itu merupakan suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang muslim, baik itu dewasa, anak kecil maupun orang-orang yang sudah tua, laki-laki dan muslim, dan harus diberikan sebelum orang-orang melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin atau so'an min sa'irin alal abdi wal hurri wal kabir was sogir wal dzakar wal unsa alal muslimin wa amaru an tu'adu qabla khurujin nasi ila sholat. Rasulullah mewajibkan zakat fitri 1 sok dari kurma dan dari gandum terhadap orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, budak dari kaum muslimin. Bahkan diperintahkan dikeluarkan sebelum orang
melaksanakan keluar dari sholat Idul Fitri. Berdasarkan hadis tersebut, menurut Imam Syafi'i, bahwasanya zakat fitri itu harus dari bahan makanan pokok. Bagaimana dengan orang yang zakatnya dengan uang? Maka orang yang zakat tersebut datang ke amil dan berikrar, Pak Amil, tolong uang saya berikan beras untuk zakat saya dan keluarga saya. Maka amil di sini ambil beras, amil punya bagian, karena amil itu mendapat bagian sebanyak 20%, yang 80% itu dibagi habis. Karena zakat fitri ini tidak bisa untuk pembangunan masjid. Yang bisa untuk pembangunan masjid infak sedekah dan zakat mal. Zakat mal itu dari harta kita, simpanan kita. Kita mempunyai emas 85 gram, maka harus keluar 2,5%. Umpamanya 1 juta sekarang berarti 85 juta, maka harus dikeluarkan 1.250.000. Kita juga punya tabungan di bank sesenisab dengan emas, serga dengan emas. Kita punya 85 juta, maka juga keluar 1.250.000. Dan perdagangan, kita berdagang, sudah modal kita sudah 85 juta, maka yang harus dikeluarkan 1 tahun, selama 1 tahun itu, awal 1 tahun itu untungnya setelah membayar gaji-gaji dan membayar listriknya, sisanya itu yang dikeluarkan 2,5%. Itu kalau perdagangan. Nah ini kita harus betul-betul pahami. Imam Syafi'i tidak bisa. Jadi harus dibagi habis, karena Idul Fitri atau zakat fitri fitr itu makan. Maka bahan makanan pokok untuk dimakan kaum du'afa, fakir miskin, yang agar mereka itu tidak minta-minta di hari raya ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Aqnuhum anis su'ali fi hadal yaum." Jadi umpamanya ada orang Islam minta-minta di hari raya ini, tinggal 2 kesimpulan. Ambilnya yang keliru atau memang orangnya itu yang bandel. Nah di situ. Karena amil bertanggung jawab itu kelak di hari kiamat. Dipertanyakan itu semua. Lah maka surganya di situ ya segitu. Memang sudah, kalau sudah ditunjuk amil tidak bisa menolak. Tapi tidak boleh muntah menjadi amil. Amil itu ditunjuk berdasarkan musyawarah dan dia bekerja. Maka amil itu untuk menerima zakat para jamaah, dan setiap datang amil zakat itu amil mendoakan sesuai dengan firman Allah di dalam surat At-Taubah, "Khudh min amwalikum shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lakum." Khudh, ambillah sebagian hartamu untuk zakat, tutahhiruhum, untuk mensucikan pada harta. Harta itu disucikan. Tujuannya karena masih ada harta-harta kita masih hak milik orang lain, maka disucikan. Dan untuk zakat badan kita. Badan kita disucikan dari sifat pelit, dari sifat serakah, sehingga kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang kurang mampu itu kita beri makan. Dan selanjutnya, setelah kita selesai melaksanakan zakat, maka kita masih ada lagi pahala yang menunggu kita. Apabila kita laksanakan, maka Allah akan menulis pahalanya 1 tahun berpuasa terus menerus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man soma Ramadana summa ad'asittan min Syawal kasyamud dahar." Maka barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan kemudian meneruskan berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal, maka ditulis pahalanya oleh Allah sebagaimana puasa 1 tahun terus menerus. Ini yang perlu kita pahami, ibu-ibu
atau bapak-bapak yang masih punya hutang, maka hutang puasanya dulu dibayar, baru puasa Syawalnya 6 hari. Karena puasa Syawal itu 1 bulan, maka yang wajib dulu kita selesaikan. Karena hitungannya itu dikalikan 10. 1 bulan itu 30 kali 10 berarti 300. 6 hari kali 10 60. Hitungan Hijriah 360 itu 1 tahun. Nah, bagaimana kalau kurang 5? Ibu-ibu masih kurang 7, terus langsung puasa sunnahnya, tidak puasa wajibnya. Lah itu sebenarnya yang wajib, yang utama adalah puasa wajibnya dulu kita kerja, baru puasa sunnahnya, sehingga kita tidak punya hutang. Karena banyak dari sebagian kita, para ibu-ibu itu bahkan kalau sudah hampir 1 tahun itu baru dibayar hutangnya, kurang 1 minggu baru hutangnya mau dibayar. Lah ini yang kurang pas dengan dalilnya. Lah maka dari itu bagi ibu-ibu, mulai saat ini 6 hari kita berpuasa. Dan juga di dalam hal adab, di dalam sabda Rasulullah SAW dalam masalah hari raya, yaitu makan dulu sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Abdullah bin Buraidah an Abi qala kana Nabi SAW la yakhruju yaumul fitri hatta yat'am wa la yat'amu yaumul adha hatta yusolli. Jadi dari Abdullah bin Buraidah dari Abi berkata, Abi, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah makan dulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Adha, sholat dulu baru makan. Itu bedanya. Jadi Idul Adha karena dipotong dulu sapinya baru dimakan, tapi kalau Idul Fitri makan dulu baru sholat. Itu perbedaannya. Dan saling memberi salam, ucapan salam, berjabat tangan dan silaturahim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Hudzaifah bin Yaman, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal mu'minu idza laqiyal mu'minun fasallama alaihi wa khada bi yadi fasafaha tanasarat khotoyakuma kama yatanasaru warqus sajar. Dari Hudzaifah bin Yaman dari Nabi SAW bersabda, innal mu'minun idza laqiyal mu'min. Jadi sesungguhnya orang iman ketika bertemu dengan orang iman, fasallama, maka beruluk salam, mengucapkan salam atas mereka dan mengambil tangannya, maka bersalaman, maka hancur luluh dosa-dosanya sebagaimana hancurnya pohon, daun-daun di atas pohon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para saudara jamaah sekalian, yang terakhir dari saya, kita sebagai orang iman sudah ditempa, seharusnya kita mempunyai penajaman spiritual karena 1 bulan kita sudah digembleng. Dan untuk langkah selanjutnya kita berhasil atau tidak, bagaimana implementasi dalam 1 bulan ini setelah bulan Ramadan. Apakah kita masih sanggup bersemangat berpuasa sunnah, atau sanggup bersemangat sholat lail dan malam, atau sanggup mendermakan hartanya, infak dan sedekah dan silaturahim, ucapkan salam terhadap sesama. Apakah kita sanggup selama satu tahun? Karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya SAW yaqul, as-salatu khamsun wal jum'atu ilal jum'ah war ramadan ilal ramadan mufakkaramatun bainakunna idza jatanabal kabair. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, as-salatul khams, salat yang 5 waktu, Jumat sampai Jumat, Ramadan sampai Ramadan, sebagai pelebur dosa di antara keduanya. Apabila mau meninggalkan perbuatan maksiat, dosa-dosa besar maupun dosa yang kecil, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk beristiqomah
di dalam melaksanakan kewajiban ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa atiqu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima minal ayatil hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Malikum bararrahim. Wa nastaghfirullah innahu ghafurur rahim.